Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah pada sehat semuanya ya. Ya. Sebelumnya untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Ibu. Izin pamit siapa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Afifah. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Lihat kanan kiri kalian ada yang tidak masuk atau masuk semua. Masuk semua. Alhamdulillah masuk semuanya ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, anak-anak menyanyikan lagu Negeri Pancasila dulu ya. Silakan anak untuk berdiri terlebih dahulu. Oke, Bu. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Sepertinya kalian masih lemas nih. Gimana kalau kita tetap semangat dulu? Oke, Kita buat semangat. Pada pertemuan lalu kalian sudah belajar mengenai pengukuran panjang dengan satuan baku. Nah, untuk hari ini kalian akan belajar apa nih? Pengukuran berat dengan satuan baku. Oke, benar sekali. Ibu mau tanya, kalian pernah kan pasti ke dokter terus kalian menemui timbangan? Pernah. Ya, kalian pasti belum diperiksa, pasti kalian timbang badan terlebih dahulu. Nah, kalian sendiri tahu nggak apa satuan dari timbangan tersebut? Nggak tahu. Agar kalian tahu, kalian akan belajar pengukuran berat dengan satuan baku ya. Iya, Bu. Oke, pada pembelajaran kali ini ada pun tujuannya. Yang pertama yaitu dari guru peserta didik mampu mengetahui konsep pengukuran berat dengan tepat. Yang kedua, melalui praktek dan penjelasan guru, peserta didik dapat menyebutkan dan mengukurkan satuan berat. Yang ketiga, melalui kegiatan kelompok, peserta didik dapat mengetahui cara pengukuran berat dengan benar. Dan yang terakhir yaitu melalui proses edukatif, peserta didik mampu memahami macam-macam alat pengukuran berat yang biasanya digunakan dengan tepat. Oke, selanjutnya Ibu tanya kepada kalian, bagaimana kalian mengaitkan konsep berat dengan kegiatan sehari-hari? Tahu nggak? Nggak tahu. Nah, terus mengapa penggunaan satuan baku itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Nggak tahu. Nggak tahu juga ya. Nah, kalau cara melihat ukur yang tepat untuk mengukur berat suatu benda gimana? Nggak tahu ya. Kayak apa? Nah, kalau kalian tahu dari konsep, terus mengapa penggunaan satuan baku itu penting dan cara melihat alat ukur yang tepat, Ibu akan jelaskan. Oke, yang pertama yaitu apa itu berat dan satuan baku? Berat itu sendiri adalah besar ukuran suatu benda. Jadi, suatu berat adalah dasar ukur yang digunakan untuk menilai berat suatu benda. Nah, satuan baku sendiri itu adalah satuan pengukuran yang ditetapkan secara internasional dan berlaku
Selanjutnya, apakah kalian sudah mengetahui apa satuan berat ini? Dari kilogram sampai miligram, apakah kalian sudah tahu? Belum. Nah, jadi itu satuan berat dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Apakah kalian sudah hafal dari kilogram sampai miligram? Belum. Nah, agar kalian mudah untuk menghafal satuan berat ini, ibu punya singkatannya. Apa itu, Bu? Jadi yang pertama yaitu kucing hitam dalam got, besi, centil, mondar mandir. Apa? Kucing hitam dalam got, besi, centil, mondar mandir. Sudah hafal semuanya? Sudah. Kalian harus hafal ya, karena ibu mempunyai ini papan satuan berat. Nanti kalian mengurutkan dari kilogram sampai miligram, oke? Oke. Ibu tutup ya. Oke, siapa yang mau maju? Melvi, Bu. Ayo Melvi, maju. Urutin ya, ini dari kilogram sampai miligram. Nah, teman-teman, jadi yang pertama yaitu kilogram ya. Kita taruh paling atas sendiri. Dan Bu, kira-kira yang ditempel Melvi udah benar apa belum anak-anak? Udah, Bu. Yakin? Yakin. Oke, yang pertama yaitu kilogram, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke, benar semuanya ya. Yang pertama anak, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Makasih Melvi, silahkan duduk. Oke, kalian sudah mengetahui ya satuan berat. Nah, untuk naik apabila seperti miligram naik ke sentigram itu dikali 10 ya anak. Ya. Nah, apabila turun seperti misalnya kilogram ke hektogram dibagi 10. Jadi kalau naik itu dikali 10, kalau turun dibagi berapa? 10. Nah, biasanya yang digunakan dalam ukuran berat badan itu adalah kilogram ya anak. Oke, selanjutnya ibu punya contoh alat ukur berat. Yang pertama apa nih? Timbangan duduk. Nah, biasanya kalian lihat timbangan duduk ini di mana? Di rumah di bangku juga biasanya ada. Nah, ini itu digunakan untuk benda yang berat. Nah, yang kedua, ini ukur berat apa? Rata. Biasa. Nah, biasanya itu kalian pasti menemui alat ukur berat neraca ini di toko perhiasan. Yang ketiga, ini timbangan apa? Kita. Nah, biasanya di swalayan-swalayan itu timbangan digital ini digunakan untuk menimbang buah, sayur, daging, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, timbangan berat badan. Pasti kalian sudah pernah melihatnya kan? Iya. Nah, ibu tanya, kalian tahu nggak berat badan kalian itu berapa? 50. 30. Masa berat badannya cuma 1 kilo sih? Pasti tidak kan? Nah, agar kalian tahu berat badan kalian itu berapa, ibu nanti akan mengajak kalian untuk menimbang berat badan kalian untuk mengisi LKPD, oke? Oke. Ibu tadi kan pas awal pembelajaran bertanya kepada kalian mengapa perlu menggunakan satuan baku, tapi kalian tidak tahu. Nah, ibu kasih tahu nih, mengapa perlu menggunakan satuan baku? Karena yang pertama, untuk memudahkan komunikasi. Semua orang memiliki pemahaman yang sama, jadi setiap satuan baku itu satuannya sama, nggak mungkin ini misal buah hasilnya 1 kilogram terus jadi 2 kilogram, itu enggak, karena di satu satuan baku itu pasti mutlak ya. Nah, yang ketiga, memudahkan jual beli di pasar
biasanya di toko, di pasar itu menggunakan timbangan untuk menimbang apa yang dijual, misalnya kayak beras, tepung, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu membantu kita membandingkan berat badan dengan tepat. Nah, itu biar kalian tahu berat badan kalian itu seperti apa, dan biar tahu juga apakah berat badan kalian itu sudah sesuai dengan tim kalian, seperti itu ya. Iya, Bu. Nah, karena kalian sudah mempelajari satuan tadi dan beberapa contohnya, Ibu punya kuis untuk kalian. Kalian jawab bersama-sama ya. Oke, Bu. Oke, yang pertama, penggunaannya timbangan melacak ini apa? Perhiasan. Timbang perhiasan, ya. Yang kedua, timbangan bebek ini. Siapa yang tahu? Aku, Bu. Apa? Saya aku menimbang buah. Ini ya, betul. Ya. Oke, selanjutnya ini yang kalian coba tadi. Ini. Nah, ini timbangan ini. Timbangan digital. Biasanya di swalayan, Bu. Ini ya. Oke. Yang terakhir, apa nih? Timbangan baik. Timbangan apa ini tadi? Duduk. Oke. Kita coba cek ya, apakah jawabannya benar. Wah, kalian sudah paham materi yang dijelaskan tadi ya? Oke. Selanjutnya, Ibu punya apa nih? Nah, nanti kalian akan menimbang di timbangan ini ya. Ibu akan berikan LKPD. Nanti kalian menimbang dan menulisnya di LKPD tersebut. Oke, Bu. Itu dari sini ya. Sebelum Ibu berikan LKPD kepada kalian, Ibu bagi kelompok terlebih dahulu. Nah, yang paling depan Nova, Ida, sama Fani kelompok 1. Yang ke kelompok 2 yaitu Melvi, Usma, dan Alifah ya. Ya, oke, Bu. Oke, kalian dibaca petunjuk penggunaannya dulu pada halaman yang kedua. Yang pertama, bacalah setiap petunjuk dan pertanyaan dengan teliti. Yang kedua, tulislah jawaban dengan rapi dan jelas. Dan yang ketiga, jika ada yang kurang jelas, tanyakan kepada Ibu Guru ya. Apakah anak-anak ada kesulitan? Silakan kelompok 1 dulu untuk menimbang berat badannya. Kamu dulu, nanti aku catat ini. Ya. Ayo dilihat berapa itu. Ditulis ya Nova, temennya beratnya berapa. Nanti gantian ya, bertiga. Ya, Bu. Ayo Indah, Indah. Enggak. Itu yang bawah, yang bawah. Anak-anak sudah menimbang dan sudah dicatatnya dalam LKPD. Oke, Ibu persilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya ya. Ya, Bu. Halo, teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama aku Nova. Aku Fani. Di sini kita akan membacakan hasil diskusi kami terkait LKPD 1. Tadi kita udah nimbang, itu timbangan Nova itu 50 kilo. Nova itu 45 kilo dan Fani itu 41. Nah, kita menjawab. Tentukan urutan berat badan temanmu dari yang paling besar ke yang paling ringan. Presentasikan. Nah, ini yang paling besar berarti Nova 50, Rahma itu 45, dan Fani 41. Oke, apakah kelompok 2 jawabnya juga benar seperti kelompok 1? Berbeda. Nah, betul
sudah mengerjakan soal evaluasi, siapa di sini yang akan menyimpulkan apa saja materi yang kalian dapat? Saya Bu. Baik, Alika, silakan. Jadi berat itu adalah ukuran besar kecilnya suatu benda. Untuk mengukur berat digunakan panduan kamu agar hasil pengukuran dapat dipahami secara umum dan berlaku di seluruh dunia. Nah, satuan baku berat yang sering digunakan itu kilogram dan gram. Oke, benar sekali. Anak-anak sudah paham ya materi hari ini? Selanjutnya ibu tanya kepada kalian, bagaimana perasaanmu saat pembelajaran hari ini? Apa yang kalian pelajari tentang pengukuran berat dalam satuan baku hari ini? Seperti yang dijelaskan Alika tadi. Ya, betul sekali. Terus apa sih kendala kalian yang menjadi saat pembelajaran? Ada nggak? Bingung itu sih Bu, ngapalin satuan bakunya, satuan beratnya Bu. Oh iya, tapi tadi kan ibu sudah kasih singkatan kepada kalian kan apa tadi? Coba diulas lagi. Kunci kita dalam bot definisi real dan mati. Oke, benar sekali. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, karena sudah istirahat juga, silakan membuatkan mungkin doa terlebih dahulu. Baik Bu, di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, semoga di pertemuan minggu depan kita dapat bertemu lagi ya. Ya, Dan Bu. jangan lupa belajar untuk materi minggu depan. Oke. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.